Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Azhari dengan NIM 41 2021 dengan dosen pengampu Puri Pratami Ardina Ningrum SPMSI. Sini saya akan memaparkan materi memahami dinamika pasar agribisnis dari tugas manajemen pemasaran. Apa itu agribisnis? Agribisnis adalah sebuah kegiatan usaha yang berkaitan dengan pertanian dan bidang pendukungnya, baik sektor hulu maupun hilir. Agribisnis mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan pangan, pengelolaan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian, distribusi hasil pertanian, dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Agribisnis yang merupakan sektor yang sangat luas dan kompleks. Pasar agribisnis adalah suatu sistem yang mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan pertanian, mulai dari produksi hingga pemasaran hasil pertanian. Mengapa memahami pasar agribisnis itu penting? Yang pertama, menjamin ketersediaan pangan, di mana pasar agribisnis memastikan bahwa kita memiliki cukup makanan untuk dikonsumsi. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani. Dengan memahami pasar petani dapat menjual hasil panen dengan harga yang baik. Yang keempat, mendukung pembangunan ekonomi. Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar agribisnis. Yang pertama itu ada dari internal, yang kedua dari eksternal. Yang dari internal, teknologi. Pertanian itu presisi, bioteknologi, dan e-commerce. Yang kedua, kebijakan pemerintah, subsidi, regulasi, program pengembangan pertanian. Yang ketiga, perubahan iklim, bencana alam, dan kenaikan suhu. Yang kedua, faktor eksternal, permintaan konsumen, perubahan pola konsumsi, dan peningkatan populasi. Yang kedua, harga komoditas global, fluktuasi harga. Yang ketiga, persaingan antara produsen dan persaingan produk impor. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli. Kemudian ada tren terbaru pasar agribisnis. Industri pertanian terus mengalami transformasi yang signifikan, didorong oleh inovasi teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan tantangan global seperti perubahan iklim. Berikut ada beberapa tren utama yang sedang menjadi sorotan. Yang pertama, pertanian presisi, yaitu penggunaan teknologi seperti GPS, sensor, dan perangkat lunak untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, pertanian presisi, yaitu penggunaan teknologi seperti GPS, sensor, dan perangkat lunak untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, pertanian vertikal, budidaya tanam dalam ruang bertingkat, memanfaatkan ruang secara efisien, dan memungkinkan produksi sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh. Yang keempat, agritech, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari pengelolaan data hingga pemasaran produk. Yang kelima, e-commerce pertanian, penggunaan platform digital untuk memasarkan produk pertanian secara langsung kepada konsumen, menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas. Yang keenam, protein alternatif, meningkatnya minat konsumen terhadap sumber protein alternatif seperti serangga, alga, dan daging nabati. Yang ketujuh, pertanian regeneratif, pendekatan pertanian yang fokus pada perbaikan kesehatan tanah, peningkatan keanekaragaman hayati, dan penyimpanan karbon. Yang kedelapan, blockchain dalam agribisnis, penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, traceability, dan keamanan dalam rantai pasok pertanian. Kemudian, apa tantangan di pasar agribisnis? Sektor pertanian meskipun vital menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Berikut tantangan yang dihadapi dalam pasar agribisnis. Yang pertama, perubahan iklim, ekstrimnya cuaca, dan serangan hama dan penyakit baru. Yang kedua, fluktuasi harga komoditas global dan pertanian pasar. Yang ketiga, persaingan global, produk impor dan standar kualitas. Yang keempat, akses terhadap teknologi, kesenjangan digital dan biaya yang tinggi. Yang kelima, keterbatasan infrastruktur, jalan yang rusak dan irigasi yang macet.
Yang keenam, tenaga kerja, peningkatan usaha petani dan minat generasi muda. Yang ketujuh, peran tengkulak, harga jual rendah dan ketergantungan. Kemudian upaya untuk mengatasi tantangan pasar agribisnis. Yang pertama ada memfasilitasi adopsi teknologi pertanian modern yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Yang kedua, membangun infrastruktur pertanian yang memadai seperti jalan, irigasi, dan penyimpanan. Yang ketiga, mendorong petani untuk menahan berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan daya tawar petani. Yang keempat, membantu petani memasarkan produknya secara langsung ke konsumen atau melalui pasar modern. Peluang yang ada di pasar agribisnis. Sektor pertanian, meskipun sering dianggap tradisional, sebenarnya menawarkan banyak potensi bagi para pelaku bisnis untuk meningkatkan perekonomian. Beberapa peluang pasar agribisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola hasil pertanian menjadi produk olahan seperti keripik, selai, atau minuman sehingga dapat meningkatkan harga jualnya. Yang kedua, menggabungkan kegiatan pertanian dengan wisata, dapat menarik minat wisata domestik maupun mancanegara. Yang ketiga, pertanian organik, di mana produk ini biasanya memiliki harga jual yang lebih tinggi karena merupakan produk makanan yang sehat dan ramah lingkungan. Analisis SWOT pasar agribisnis. Yang pertama, kekuatan atau strength. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti tanah subur, iklim tropis, dan air yang cukup, sehingga menjadi modal dasar yang kuat untuk pengembangan sektor pertanian. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada sektor pertanian seperti subsidi, program kredit, dan penyuluhan. Yang kedua, kelemahan atau weaknesses. Produktivitas pertanian Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Penggunaan teknologi pertanian modern masih terbatas, terutama di kalangan petani kecil. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Meningkatkan kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan mendorong permintaan terhadap produk organik. Potensi agrowisata sangat besar, terutama di daerah pedesaan dengan pemandangan alam yang indah. Yang keempat, ancaman atau threats. Persaingan dari negara produsen pertanian lainnya semakin ketat. Perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian dan kerusakan lahan. Munculnya hama dan penyakit baru dapat mengancam produksi petani. Kemudian ada strategi pasar agribisnis. Pasar agribisnis memiliki potensi yang sangat besar, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan strategi yang tepat, petani dapat memaksimalkan peluang dan memadai tentang tersebut. Strategi yang dapat dipertimbangkan untuk pasar agribisnis itu. Pertama, ada fokus pada kualitas dan keamanan pangan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi pertanian. Yang ketiga, membangun brand yang kuat. Yang keempat, melakukan diversifikasi produk. Yang kelima, menjalani kemitraan dengan petani lokal maupun distributor. Yang kelima, melakukan pengembangan pasar. Yang keenam, memberikan praktik pertanian berkelanjutan. Yang ketujuh, inovasi untuk menciptakan produksi yang baru. Contoh keberhasilan dan kegagalan dalam pasar agribisnis. Contohnya, keberhasilan dalam pasar agribisnis yaitu agrowisata, yang dimana beberapa daerah Indonesia berhasil mengembangkan agrowisata yang dapat menarik minat wisatawan, seperti di kawasan Puncak, Jawa Barat, dan Malang. Keberhasilan ini dicapai dengan menggabungkan kegiatan pertanian dengan wisata edukasi, wisata petik buah, dan wisata kuliner. Contoh kegagalannya dalam pasar agribisnis yaitu kegagalan panen akibat bencana alam, hama penyakit, atau perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani dan mengganggu pasokan produk ke pasar. Kesimpulan dari materi di atas yaitu pasar agribisnis merupakan sektor yang sangat dinamis dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, teknologi, kebijakan pemerintah, dan preferensi konsumen. Memahami dinamika pasar ini sangat penting bagi para pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengembangkan strategi yang efektif, serta pengembangan sektor agribisnis harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan. Dengan itu, mari bersama-sama membangun sektor agribisnis yang kuat, mandiri, dan berdaya. Terima kasih. Sekian paparan materi dari saya.
Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.